Riani Pratiwi dari Prodi PGSD semester 4 dari Universitas Epadina. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Nah, yuk simak video saya ya. Nah, kasih sayang itu seperti apa sih? Kasih sayang menurut Wulandari 2020 menjelaskan bahwa kasih sayang adalah perasaan hangat yang diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti memberikan perhatian, melindungi, dan memberikan dukungan orang lain dalam berbagai situasi. Nah, contohnya itu yang seperti apa sih? Contohnya itu seperti mendorong keinginan siswa dan mendukung keinginan siswa untuk mencapai tujuannya. Nah, apa sih dampak kasih sayang yang berlebihan itu? Dampak kasih sayang berlebihan menurut Saidulo 2011 menyatakan bahwa kasih sayang yang berlebihan itu akan menimbulkan dampak negatif. Yang seperti apa sih? Yang pertama, akan menumbuhkan sikap yang selalu ingin diistimewakan atau secara diperlakukan yang mewah. Lalu yang kedua, anak tidak mau mengembangkan diri karena mereka merasa cukup dengan apa yang mereka inginkan atau yang diterimanya. Lalu yang ketiga, anak selalu ingin dimanja dengan segala keinginannya dan selalu dipenuhi oleh orang tuanya untuk mencapai keinginannya. Kalau sudah besar, mungkin mereka akan tumbuh menjadi orang yang sombong dan suka memaksa keinginan orang lain atau kehendaknya. Nah, bagaimana sih jika hidup tanpa kasih sayang? Nah, menurut Husain Mujahir dalam buku Saidulo 2010 mengatakan bahwa kecintaan kasih sayang meninggalkan bekasnya secara positif pada anaknya dan menjadikan perilakunya di masa yang akan datang dan memiliki sifat kasih sayang dan kecintaan. Nah, kasih sayang dalam pendidikan itu yang seperti apa sih? Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Nasional atau Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa pendidikan harus berpijak pada cinta dan kasih sayang. Ia menyatakan bahwa guru adalah pamong dari segala pendidikan atau yakni pendamping yang membimbing dan hati bukan sekedar pengajar pendidik. Tanpa kasih sayang akan kehilangan ruhnya. Nah, lalu bagaimana sih peran guru dalam proses pendidikan? Nah, peran guru dalam proses pendidikan yang seperti dikatakan Wardani 2002 mengatakan bahwa seorang pendidik harus melakukan berbagai peran dalam menjalankan sesuatu. Proses pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, guru sebagai pembimbing. Yang kedua, guru pembentuk kepribadian. Lalu yang ketiga, guru sebagai tempat pelindungan. Lalu yang keempat, guru sebagai figur teladan. Lalu yang kelima, guru sebagai sumber pengetahuan. Nah, selanjutnya kewibawaan. Kewibawaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah kewibawaan atau jegak yang berasal dari kata jeget
yang berarti berkata. Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan terhadap orang lain, berarti mempunyai kewibawaan atau jegap terhadap orang lain. Nah, dalam hal ini Uyoh Sadullo dalam bukunya menjelaskan bahwa kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui kebenarannya dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Nah, menurut Saiful Bahri juga tahun 2002 mengatakan bahwa guru yang berwibawa adalah guru yang mampu membina hubungan yang baik dengan siswanya, menjunjung tinggi etika profesi, serta menjadi teladan dalam tutur kata dan perilaku di bawahnya, tumbuh dari keteladanan dan konsistensi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Nah, guru yang berwibawa di hadapan siswanya berarti guru yang mempunyai kekuatan atau pengaruh kepada anak-anaknya yang baik dalam ucapan maupun tindakan. Nah, sedangkan yang secara formal, untuk menjadi profesional, guru diisyaratkan memenuhi kualitasnya akademik minimum yang bersertifikat. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan serta utamanya secara efektif dan efisiensi untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakninya berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakal, serta mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kewibawaan pendidik yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yaitu pendidik terletak pada keteladanan sikap dan perilaku. Ing ngarsa sung tulodo yang menunjukkan bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh yang nyata dalam nilai-nilai moral dan karakternya. Penggunaan kewibawaan pendidik berdasarkan faktor-faktornya, yaitu yang pertama, kepribadian dan karakter. Nah, menurut Slamet PH, kebudayaan pendidik itu berasal dari keutuhan pribadi yang konsisten dan bermoral. Nah, seperti apa sih? Seperti pendidik yang jujur, tegas, sabar, dan adil yang akan lebih mudah dihormatin. Nah, lalu yang kedua, potensi dan pengetahuan. Nah, menurut Sutjana tahun 2002 di bawah, guru itu terbentuk dari kompetensi profesional yang tinggi, seperti guru dapat menguasai materi pembelajarannya. Nah, lalu yang ketiga, gaya komunikasi pendidik. Menurut Jamara tahun 2000, pendidik yang mampu berkomunikasi secara empatik atau
yang akan lebih mudah membangun hubungan yang berwibawa. Lalu yang keempat, keteladanan dalam perilaku. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa keteladanan adalah pilar utama dalam pendidikan. Nah, yang seperti apa sih? Nah, yang seperti tindakan nyata seorang guru dalam kesehariannya untuk menjadikan penentu utama wibawa. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Sadullah 2002 mengemukakan bahwa bertanggung jawab dimaksud sebagai sesuatu keadaan di mana semua perbuatan atau tindakan sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan atau keagamaan. Nah, tanggung jawab dalam pendidikan itu seperti apa sih? Tanggung jawab pendidikan itu seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Sistem Nasional. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah perkembangannya potensi peserta didik yang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama itu ada tindakan yang berkaitan dengan bertanggung jawab di kelas. Seorang guru harus seorang yang bertanggung jawab. Seorang guru harus bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai guru, yaitu mendidik dan mengajar anak-anak yang telah diajarkannya atau dipercayakannya kepada orang tua anak ke depannya. Lalu yang kedua yaitu dua aspek manusia dalam melaksanakan tanggung jawab. Nah, yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia dalam hubungannya sesama manusia dan alam. Yang seperti apa sih? Nah, yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap keluarganya. Lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap sanak kerabatnya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab terhadap tetangga. Selanjutnya yaitu aspek kewibawaan. Aspek kewibawaan itu yang seperti apa sih? Nah, yang pertama, kekuasaan. Kewibawaan dapat diperolehi melalui kekuasaan yang memberikan oleh posisi atau jabatannya. Nah, yang kedua, berkarisma. Kewibawaan dapat diperoleh melalui karisma dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Lalu, yang ketiga, keahlian. Berwibawa juga
dapat diperoleh melalui keahlian dan pengetahuan yang luas untuk mencakup semua tentang kewibawaannya. Yang keempat, penghargaan. Penghargaan ini juga dapat diperoleh melalui kewibawaan dan pengakuan dari orang lain. Lalu, bagaimana sih dan apa sih pentingnya kewibawaan itu? Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Nah, yang seperti apa sih? Yang seperti kewibawaan itu dapat meningkatkan efektivitas dalam mempengaruhi orang lain dan mencapai tujuannya serta keinginannya. Lalu, yang kedua, membangun kepercayaan. Kewibawaan itu juga dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas atau potensi dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan. Nah, yang seperti apa sih? Nah, yang seperti kewibawaan itu juga dapat meningkatkan kepatuhan dan kesetiaan dari orang lain. Nah, sampai di sini sajalah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.